Warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sama-sama kita berserah diri, menundukkan kepala kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana senantiasa kita masih diberi rahmat dan hikmat sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan kita sehari. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW yang telah bersusah payah membawa umat dari alam kebodohan kepada alam yang berakhlak dan berilmu pengetahuan yang sama-sama kita rasakan pada saat sekarang ini. Yang saya hormati Kakanda Ujang SE selaku inisiator dari Pasar Ciawi. Yang saya hormati Kakanda Insinyur Samsul Naidi, lupa lagi nama siapa. Iya. Yang selaku dari lembaga pakar PPC. Pada siang ini saya selaku pembawa acara dari kegiatan atau pembahasan tentang Pasar Ciawi, bahwasanya kita lihat dari spanduk adanya gap year Pasar Ciawi. Gap year ini tentu ada penggagas, tentu ada yang menyepakati. Jadi artinya kalau kegiatan ini terlaksana, kalau kegiatan ini ada, tentu ada tujuan. Tujuan ini tentu akan diterapkan nanti oleh Kakanda Ujang SE selaku inisiator dari Pasar Ciawi. Mungkin untuk lebih jelasnya kita minta kepada Kakanda Ujang SE untuk menjelaskan apa tujuan, apa niat terhadap pasar kalau kegiatan ini terlaksana. Kepada Kakanda Ujang SE, waktu dan tempat saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada moderator yang memberi kesempatan saya sebagai yang memberi kesempatan kepada saya menyampaikan hal yang sangat penting. Kenapa ini acara Gebiar Pasar Ciawi atau di istilah sederhananya lahirlah namanya bagi-bagi hadiah. Ini tak terlepas dari adanya persoalan yang ada di pasar, yaitu pengunjung pasar yang kita lihat dari tahun-tahun sudah mulai menurun. Ya benar. Awal cerita ini dimulai dari tentang parkiran. Parkir ini kan naik dengan naik parkir berarti pengunjung kita agak ketakutan. Masalah apa nih? Kita tidak usaha sedemikian rupa bagaimana nih parkir tetap harga yang sama, harga atau turun, harga pengunjung itu nggak keberatan, walaupun 1.000 itu tetap terpengaruh terhadap pengunjung tersebut. Nah ini awalnya tuh rekan-rekan atau teman-teman yang ada di pasar atau pedagang merasa keberatan kenaikan dari parkir ini. Namun demikian dalam perjalanan terus menerus karena ada gejolak-gejolak seperti itu, maka timbullah inisiatif. Nah, waktu itu ada Pak Medi, ada Tidak, ada Iwan juga sebenarnya. Namun secara berdua kita berpikir bagaimana kita rangsang pengunjung agar datang. Caranya nggak kurang dan lebih adalah kita bagi-bagi hadiah. Nah, itu yang dasar latar belakang awalnya yang orisinalnya seperti itu. Nah, makanya terbetiklah kita kumpul-kumpul teman-teman, undang Pak Iwan sebagai ketua umum Pak. Ini loh, kayaknya kalau kita terus bertempur, berantem terus dengan pihak parkir atau pihak yang bagaimana kalau kita carikan dana yang dananya kita salurkan atau kita carikan sponsor yang kita tawarkan kepada pengunjung. Ya, inilah yang sebenarnya menjadi mendasari. Tentulah hal yang dibalik perkumpulan kita itu, acara-acara ini sebenarnya kita ingin menunjukkan kepedulian kita kepada seluruh pedagang yang ada. Jadi bukan di toko transmasi, bagaimana seluruh toko ini mendapatkan income atau pendapat pembeli yang ramai, mulai dari pedagang bawah, kayu, paket, batu, dan itu kita harap ramai. Seluruhnya kalau sudah ramai, sudah terancam dan kita kondisikan sedemikian rupa bahwa setiap tahun kita adakan acara grand prize, hadiah grand prize
mudah-mudahan termotivasi. Dan pasar kita tradisional ini kan pasar yang boleh katakan kalau menurut informasi ya, bahwa hanya baru kita saja yang mengadakan acara bagi-bagi hadiah ini. Dan ini udah yang kedua kali kita laksanakan. Ini yang ketiga kali. Jadi nah, saya rasa itu aja yang bisa berpanjang-panjang nanti. Setelah ini tanya jawab. Ya, saya tadi dulu kurang lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kita ucapkan kepada Kakanda Ujang SE selaku inisiator dari Pasar Ciawi, istilahnya mencarikan jalan supaya Pasar Ciawi tetap selalu ramai. Apa dari itu? Sebab dari tujuan dari Pasar Ciawi itu adalah mengamankan pasar dari pengunjung yang sekarang sudah berkurang. Gitu ya. Mungkin selanjutnya pencerahan atau pembahasan tentang pasar ini, Pasar Ciawi ini sudah mulai dilaksanakan gebyar Pasar Ciawi. Kemudian apa saja yang diuntungkan terhadap pedagang? Nanti dari lembaga mungkin ada menunjuk salah satu lembaga survei untuk istilahnya kegiatan ini mempunyai untung enggak? Jadi nanti akan ada Samsul Naidi bisa sampaikan kepada Kakanda Samsul Naidi waktu itu Pak saya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Dan selanjutnya luar biasa Pembina Pakar PPC Bapak Ujang sudah menyampaikan hal-hal yang sangat signifikan, sangat penting tentang adanya gebyar Pasar Ciawi. Begini, berdasarkan pemikiran yang telah disampaikan oleh Pak Ujang tadi, maka diambil kesimpulan, diambil ketetapan bahwa Pakar PPC mengadakan kegiatan dalam bentuk gebyar pasar, yang mana pada saat hal ini kita bahas, ini adalah gebyar pasar yang ketiga. Alhamdulillah, gebyar pasar yang pertama pada 3 tahun yang lalu, gebyar pasar yang kedua 1 tahun yang lalu, dan rencana gebyar Pasar Ciawi yang ketiga yang mau dilaksanakan beberapa saat yang akan datang. Berdasarkan pengalaman yang dilakukan, maka dari hasil apa yang telah dilakukan itu, yang pertama mungkin gregetnya belum begitu ada, belum begitu kelihatan. Karena apa? Karena minat itu, orang masih bertanya-tanya. Minat itu belum muncul. Ini ada apa? Kok kayak perusahaan mengadakan hadiah? Kok apa? Ini kok di pasar tradisional ada seperti ini? Ada apa ini? Nah, itu baru tahap pertama, masih banyak yang bertanya-tanya. Nah, di gebyar Pasar Ciawi yang kedua, kami sudah bisa mengambil kesimpulan bahwa dari hasil pelaksanaan gebyar itu peningkatan dari pembelian yang dilakukan di Pasar Ciawi, transaksi yang terjadi di saat gebyar itu dilakukan itu sangat signifikan. Memang belum ada lembaga penelitian yang resmi melakukan penelitian ini, tapi berdasarkan wawancara kami dengan pedagang yang ada di Pasar Ciawi, baik pedagang yang berada di lantai bawah yaitu sayur-sayur, dan yang berada di lantai tengah itu dalam bentuk pakaian dan lain-lainnya, dan di lantai atas dalam bentuk penjualan elektronik HP dan lain-lain. Dan dari hasil penelitian kecil yang kami lakukan dan pertanyaan-pertanyaan kecil yang kami ajukan, ternyata pedagang menjawab semenjak diadakan gebyar Pasar Ciawi itu menimbulkan omset yang sangat signifikan, kenaikan yang diterima oleh pedagang. Itu berarti apa yang telah dicanangkan oleh Pak Ujang
dan dibebankan dan disuruh diberikan tugas kepada kami untuk melaksanakan, itu ternyata berhasil. Alhamdulillah. Untuk itu kepada pihak yang sampai saat ini masih bisa memberikan kepercayaan kepada kami untuk melakukan ini, dan alhamdulillah ternyata tidak sia-sia, hasilnya nyata dan bisa dinikmati oleh semua pedagang. Dengan demikian pasar Ciawi yang di tengah hantaman online sekarang menimbulkan sepi pembeli dan segala macam, dengan adanya gebiar pasar Ciawi yang kita lakukan ini ternyata mampu mengembalikan pembeli yang sudah lama nggak ke sini. Ternyata dengan adanya magnet yang seperti ini, pembeli-pembeli yang ada di luar yang sudah meninggalkan pasar kembali hadir di pasar Ciawi untuk berbelanja. Untuk itu kami harap kelangsungan dari acara ini jangan sampai terhenti. Kepada Pak Ujang untuk tetap menancapkan kebijakan-kebijakannya untuk menyampaikan bahwa kegiatan ini sangat positif untuk pedagang pasar Ciawi. Barangkali itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada sesi yang lain akan kita bahas. Demikian, terima kasih. Terima kasih kita ucapkan kepada Kakanda Insinyur Samsul Naidi dalam menyampaikan semua dari kegiatan GBR Ciawi 1-2 yang sudah terlaksana. Apa keuntungan dari semua kegiatan itu? Alhamdulillah sangat-sangat membaik terhadap pasar Ciawi. Kemudian pengunjung yang sudah lama tidak datang didatangkan lagi karena adanya GBR ini. Itu kan istilahnya dari lembaga, kan inisiator kira-kira punya tim survei enggak dengan kegiatan ini? Apakah sama hasil survei dari lembaga terhadap inisiator? Inisiator ini kan punya tim juga untuk menggerakkan semua kawan-kawan yang di pasar Ciawi demi terlaksananya kegiatan ini. Kalau lembaga melindungi dari kegiatan, kalau inisiator menggerakkan, kira-kira menurut Kakanda Ujang SE bagaimana hasil dari dua kegiatan yang telah terlaksana? Kalau gambaran dan fakta di lapangan tidak jelas. Ya kalau kita kan kalau melihat ini kan gampang, kan skupnya hanya kecil aja, dari ujung ke ujung paling berapa meter. Bisa kita lihat kerumunan para pengunjung memang lumayan besar, terutama pada bulan tanggal-tanggal muda. Mereka memang gerak. Kita sempat juga tanya kemarin, ya memang saya pribadi bahwa memang berharap, ya nggak di mana kan itu, bahwa yang namanya hadiah itu dibutuhkan. Cuman yang ada hal, namanya hal itu yang perlu mungkin kita tanyakan yang sangat penting kemudian itu adalah seluruh pedagang punya motivasi yang sama dengan kita. Nah, itu dulu. Sebenarnya kalau ini sudah termotivasi, seluruh pedagang menggerakkan kegiatan hadiah ini atau bahasa sederhananya kalau dalam Islam banyak mengeluarkan sedekah atau mengeluarkan apa namanya itu pemberiannya untuk para pembeli. Wah, ini kan lebih menarik lagi. Jadi kita kembangkan lagi yang sebenarnya. Jadi kalau masalah survei, masalah apa tadi yang tanyakan terbukti atau tidak? Logika gampang saja. Siapa yang nggak mau dikasih motor? Siapa yang nggak mau dikasih mesin cuci? Siapa yang nggak mau dikasih apa lagi? Kulkas. Siapa manusia di muka bumi yang nggak demen itu? Oh ya benar. Itu kan gampang. Itu bukan sekedar magnet, itu udah fitrah, fitrah manusiaan. Jadi, ya toh, kan fitrah manusia, seluruhnya manusia mau. Kecuali, cerita-cerita dikit. Boleh cerita-cerita, kalau datang? Tidak boleh. Ada orang kemarin di bawah cerita, dia dikasih uang 50 juta, dia menolak. Saya mau. Bapak. Berarti bapak yang bapak butuhkan apa? Pahala. Ini orang yang bilang aku juta itu orang udah meninggal. Karena yang dibutuhkan adalah pahala, amal baik. Ya, tadi juga ditawarin 2 miliar, nggak mau tadi. Nanti kita kunjungi tadi juga perusahaan, kita kasih dia nama. Tapi yang hidup mau ikut. Nah, rupanya itu kan sisi yang
belajarnya kalau orang yang sudah nyawanya nggak ada, dia nggak demen. Mau hadiah apapun, jangan kan hadiah motor, kulkas, kapal terbang itu kasih kamu. Tapi kalau dikasih cercah pahala, amal kebaikan itu demen. Nah, ini kesempatan kita yang hidup. Nanti kalau udah nyawa sudah tidak ada, itu pengen banget ngasih itu, pengen banget mendekat, pengen banget tuh. Karena itu yang kita bawa. Nah, itu cerita, bukan aja. Cara lahir ya, kita membangun itu motivasinya dunia akhirat semua gitu. Itu kira-kira mudah-mudahan ada gambaran bahwa ini sekedar motivasi aja, bahwa yang namanya gebiarnya yang bagaimana caranya kedaya upaya kita lakukan lagi, kita lakukan bahkan lagi, kita pengaruhi kawan-kawan yang di bawah, yang di apa namanya tuh, di toko-toko agar mereka mendukung kegiatan kita ini. Nah kalau mereka udah dukung, kan nggak susah-susah. Dari hadiahnya kayak, mau cari dananya kayak kan musik. Ya walaupun ya buat perak, lama-lama kan perak kan menjadi emas. Nah itu yang penting. Ternyata itu Pak Moderator pertemuan kita hari ini kita lanjutkan lagi semangat seluruh pedagangnya. Kalau perlu kita menjadi apa misias. Misias atau misias? Misias itu adalah penyampai benaran, penyampai kebaikan. Bahwa pasar kita perlu orang-orang yang berkorban, memberi hadiah lah, apalah, memberi segenggam sedikit. Ada super misi namanya. Hah? Super misi. Menguatkan kegiatan kita ini agar betul-betul kita dorong betul ke depan. Karena itu mindset pasar Tohaga ini luar biasa sebenarnya. Kita yang jadi leadership, wah Tohaga seluruh kabupaten akan ikut kita. Nah ini kita dalam rangka itu sekarang. Yang besarnya kita tanya kita, bagaimana seluruh pasar Tohaga mengadakan kegiatan seperti ini. Kalau ini termotivasi semua Tohaga yang melakukan ini, pasar lain, wah pelayanan kayak Indomaret kayak gitu kan, goyang juga tuh. Kalau kita orangnya jadi gitu kan. Jadi kita target bagi ke depannya nih tahun depan, ini hal kita sampaikan ke seluruh pasar Tohaga. Ya maksudnya orang pasar, tolonglah kita juga. Kita kan dicoba dulu. Udah dapat ada bagaimana caranya untuk latihan kita, gimana caranya itu ada cara, ada teknik bagaimana membangun. Mungkin dia nggak bisa motor, nggak bisa kulkas, ya gayung pun boleh, ini ada hadiahnya. Iya benar. Atau apa misalnya celana, baju, kita kasih hadiah dulunya hadiah menghadiah, karena hadiah ini udah terbang ke kabupaten bang. Ini dengar saya usia nanti. Nah, kita kira hal ini mudah-mudahan belum cukup ini satu. Belum ya? Ada lagi pertanyaan dari pengunjung. Oh pengunjung? Dari pengunjung. Oh tanggapannya? Iya. Bukan. Yang terakhir? Ya yang terakhir. Jadi istilahnya dari kegiatan yang pertama dulu, istilahnya pengunjung itu kurang terpanggil. Oh iya. Kita cerita pengunjung dulu. Oh siap. Ya, nanti kita cerita baru ke pedagangnya. Kita pengunjung dulu, yang kita panggil adalah pengunjung. Jadi di yang GBR yang pertama, pengunjung itu katanya sedikit agak dicederai dengan sistem yang ada. Yang dicederai itu maksudnya hadiah itu diprioritaskan terhadap pengunjung, akan tetapi ada oknum-oknum yang menyampaikan isu-isu yang tidak jelas, bahwasanya penerima hadiah itu adalah dari pihak pedagang. Bagaimana nih dari inisiator dan lembaga, apakah ini benar-benar terjadi atau sekedar hoak doang? Silakan tolong dijelaskan dari inisiator dulu, nanti dari lembaga. Pertanyaan luar biasa, ngeri juga dijawabnya. Jadi begini, karena memang kemampuan kita awal-awal pelaksanaan dalamnya lembaga memang ada sedikit, tapi tidak juga seperti itu. Ini betul-betul menunjuk juga. Memang ada hembusan-hembusan kurang baik. Kita nggak tahu lah, kita juga nggak bisa nuduh orang, oknum bahwa ini adalah pedagang, tapi nggak pedagang. Karena kalau pedagang kita tahu orangnya kan. Ya di balasnya bawah misalnya siapa, ya kan? Itu tahu kan. Jadi yang menang kemarin bukan pedagang, tapi itu hembusan bahwa ini adalah pedagang. Memang ada hembusan aja. Cuma kan hembus itu kan istilahnya kan, itu kan dia cuma bau-bau aja. Tapi sebenarnya kan nggak ada itu. Cuma bau supaya ingin mengemboskan kegiatan kita. Karena ya, dari yang 7 banyak juga yang bukan aja, ada beberapa sedikit saja orang nggak demen cara kita ini. Itu memang
Ya faktanya di lapangan kita udah tahu sebenarnya siapa yang menang kemarin. Yang pertama itu bukan pedagang. Kalau pedagang ketahuan itu pasti parkir sini, ya kan? Oh dia pertama misalnya pedagang pasti di bawah, apa pedagang tuh? Kita pak, kita lihat nggak ada. Jadi hadiah pertama itu nggak ada pedagangnya. Berarti ini pengunjung berarti. Pengunjung, tuh. Memang kecurigaan rekan-rekan atau yang lain, siapa yang dapat? Kita karena mereka belum tahu, belum terbiasa. Makanya dari sininya, nah ya Pak Iwan atau Boga memperbaiki sedikit demi sedikit. Nah isu-isu itu memang ada, dan memang kecurigaan ada. Cuman kan itu nggak berdasar, nggak ada yang bisa membuktikan sampai sekarang. Artinya siapa orang itu kalau bisa kita cita. Nah, ternyata demikian nggak adanya. Alhamdulillah. Pertamanya orang nggak percaya. Kok bisa sih ngadain acara ini? Wah dia begini motor, dagang aja laku sekian. Motor pula lagi darah sawah kalau kata orang Padang. Saya nggak tahu lah tuh. Jadi itu nggak benar. Jadi kegiatan yang menurut cara akal sehat nggak mungkin kita menyiapkan hadiah yang luar biasa ini. Itu kan sebenarnya kerja kita zaman dulu itu. Cek sponsor, ini sampaikan bahwa ini penting juga buat produk-produk yang dia jual sini. Contoh produk Wardah, produk apa itu? Wardah kalau yang dari kosmetik belum lagi pakai pakaian, belum lagi elektronik. Karena yang beli kan kita juga promosikan bahwa ini Honda apalagi segala macam yang makan mereka untung kan bayar. Nah, jadi kita memberi hadiah barang yang dia jual. Wah itu kita rancang bahwa perusahaan itu tolong dong sponsorin. Nah itu kira-kira mudah-mudahan jadi bagus. Termasuk semua unit-unit pemerintah tolong dibantu kegiatan ini. Jadi pemerintah jangan tidur aja, mengeluarkan aja kegiatan yang heboh-heboh dikit. Itu betul kita doang yang agak heboh dikit. Kenapa? Dalam keadaan begini kita kerjanya apa? Kita rame toko doang. Iya benar. Nah itu kira-kira. Dan saya belajar dulu mungkin dilengkapi oleh Dilengkapi nanti oleh lembaga sesuai dengan pertanyaan yang sama dari pengunjung umum bahwa pertanyaan tadi itu baterainya penuh. Baterainya penuh. Jadi ininya memorinya nggak cukup. Matiin aja. Tidak ada gading yang Ini masih. Nah, Duduk. itu lagi pepatah. Aduh, gagal. Tapi yang jadi bahasa ini tidak masuk dalam pelaksanaan itu. Ini sebenarnya gading itu bukan retak, tapi sengaja dihembuskan bahwa ini gading retak. Itu hembusan. Kalau hembusan itu apa ya? Baunya ada. Baunya. Tapi kalau setelah diteliti nggak ada. Kami sebagai penyelenggara bertanggung jawab untuk menjelaskan dan memberitahukan bahwa orang yang dapat hadiah di tahap pertama yang dicurigai beliau itu adalah seorang pedagang, itu kami bisa buktikan. Kami bisa buktikan kebetulan saya lagi bawa bukti wawancara, bukti nangisnya dia, bukti dia bukan pedagang. Kami bisa buktikan bahwa dia bukan pedagang. Asli bukan pedagang, tapi yang namanya juga suatu kegiatan itu tidak lepas dari kritikan, tidak lepas dari kecurigaan. Kami paham, namun kesempurnaan itu memang kami akui belum tercapai kesempurnaan. Sebab kesempurnaan kami buah kata tapi untuk mencapai kesempurnaan itu kami telah melaksanakan dan telah membuktikan bahwa dari periode pertama, periode kedua dan kemarin dilaksanakan dengan dilaksanakan kemarin periode kedua, alhamdulillah kesempurnaan itu juga masih tercapai. Untuk itu kami juga masih mengharapkan kritikan itu adalah bentuk dari rasa sayang teman-teman, rasa sayang saudara kepada kami dalam melaksanakan acara ini, dan kami yakin itu bukan bentuk penempanan. Untuk itu kami masih tetap melaksanakan kegiatan ini dengan mengharapkan kritikan dari rekan-rekan, kritikan dari teman-teman, jangan sampai kendor, sebab kritikan itu akan menuju kesempurnaan terlaksanaannya kegiatan ini. Untuk sementara itu yang bisa saya sampaikan, demikian. Jadi berarti bisa kita simpulkan dari yang disampaikan oleh
inisiator dari lembaga, bahwasanya dulu ini yang dipertanyakan oleh pengunjung itu adalah semacam hembusan untuk mencederai kegiatan ini. Jadi boleh kita luruskan juga bahwasanya tidak ada sama sekali yang menerima hadiah dari gebiar ini untuk diberikan kepada pedagang, semata-mata hanya untuk pengunjung, itu berarti ya. Alhamdulillah, langsung saya jawab. Memang yang namanya juga rasa benci, rasa sakit hati, sebab hadiah sebesar ini siapa yang gak senang, siapa yang gak suka, semua orang pasti menginginkan. Dan kalau seandainya bukan dari pihak dia, atau bukan dari keluarga dia, atau bukan dari beliau sendiri yang mendapat, itu hembusan-hembusan itu udah nggak aneh lagi. Tapi apabila beliau yang mendapat, nah itu mereka pasti diam. Tapi dalam pelaksanaan hembusan apapun yang menganggap ini adalah penyelenggaraan yang kurang sempurna, saya bisa pastikan bahwa yang mendapat hadiah kami udah teliti, kami udah melakukan survei bahwa verifikasi bahwa orang yang mendapatkan hadiah itu memang kan orang di Indonesia ini semua bersaudara. Nah, kalau seandainya ada saudaranya atau keluarganya yang dagang di pasar, apakah yang berdagang itu yang dapat? Tidak ada kong kali kong. Kami bersedia bertanggung jawab, dan di sidang dimanapun kami akan mempertanggungjawabkan. Untuk itu kami jelaskan dan kami yakinkan kepada pengunjung setiap Pasar Ciawi bahwa penyelenggaraan gebiar Pasar Ciawi murni untuk untuk pembeli konsumen setiap Pasar Ciawi. Untuk itu kami harap dengan adanya gebiar Pasar Ciawi yang ketiga, kami harap pengunjung akan tetap hadir kepada kami. Mantap. Di Pasar Ciawi. Jadi dapat kita sampaikan istilahnya yang telah disampaikan oleh Bapak Samsul Naidi selaku lembaga pakar pedagang Pasar Ciawi. Istilahnya yang diuntungkan untuk gebiar Ciawi ini semata-mata adalah pengunjung setia Pasar Ciawi. Mungkin itu barangkali dari kami akhiri. Segala masukan dari sanak saudara adalah motivasi bagi kami membangun masa yang datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tagalo bukan Diang. Tagalo. Sip. Nah, Thank you. Wah, mantep.